Hai sahabat museum, kali ini tim dari Museum Negeri Nusa Tenggara Barat akan mengunjungi Balai Belik dan Gudang Pusaka di Desa Jerowaru, Lombok Timur. Desa Jerowaru juga dikenal dengan nama Julu Aru. Julu berarti depan dan Aru berarti pohon. Sedangkan Jerowaru, di mana jero berarti dalam dan waru berarti tumbuh-tumbuhan. Sejak tahun 2001, Jerowaru menjadi kecamatan sendiri setelah sebelumnya menjadi satu kecamatan dengan Kecamatan Keruak. Sebelum menuju Balai Belik, kami mengunjungi kantor Camat Jerowaru terlebih dahulu. Pada kesempatan ini, tim museum menyampaikan program tentang Kotaku Museumku, Kampungku Museumku, agar adanya kesadaran untuk membentuk museum-museum di tingkat kabupaten hingga desa. Terima kasih, kami Camat Jerowaru menyampaikan kepada Museum Mataram yang telah berkunjung ke kecamatan kami terkait dengan pelestarian budaya. Mudah-mudahan ke depan apa yang diharapkan oleh museum dan juga kami Camat Jerowaru hingga ke depan apa yang menjadi cagar budaya kami di Kecamatan Jerowaru bisa berjalan dengan baik dan terawat dengan indah. Ini yang perlu saya sampaikan. Sekian. Kali ini kami menuju Balai Belik. Balai Belik berarti rumah besar atau rumah utama. Dari segi struktur, biasanya bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal. Dengan panjang 7,8 meter dan lebar 7,4 meter, material bangunan ini sebagian besar adalah bambu yang digunakan sebagai dinding, lalu alang-alang sebagai atap, dan lantainya menggunakan tanah. Bagian depan Balai Belik memiliki atap yang rendah, yang diartikan sebagai cara menghormati pemilik rumah dengan menunduk ketika masuk. Selain itu, sebagai penghalau angin agar terhindar dari hawa dingin pada malam hari. Bagian dalam rumah ini terbagi menjadi dua tempat, dengan ruangan yang besar dan kecil. Pada ruangan yang besar terdapat lemari dengan koleksi-koleksi gerabah, dan ruangan kecil terdapat dipan. Bangunan ini memiliki kemiripan dengan rumah-rumah tradisional di Desa Sade, Lombok Tengah. Perbedaannya terdapat pada pondasi rumah Desa Sade yang lebih tinggi. Ini masjid atau rumah? Rumah ini. Rumah ini kemarin dibangun sama wali. Wali zaman dulu itu kan orang tua. Lempes sih kan. Yang ini yang dilempes. Nah ini baru dia masjid, dia waktu bangun ini baru ke masjid. Yang ini dulu baru masjid dibangun bersamaan dia ini. Jadi kalau ada musyawarah masalah mufakat musyawarah di sini dia di rumah Balai Belik ini. Sampai sekarang masih difungsikan? Belum. Sudah. Dari kapan Bapak Dari tahun 2010. Berarti apa sistem pemilihan juru peliharanya itu kayak gimana? Apa keturunan atau gimana? Bukan masalah keturunan. Cuman kemarin orang tua kan dipercaya kan sama orang Sinta. Orang tua saya dipercaya menjaga. Sebelum orang tua saya ada sih kemarin, nah, tidak berhenti, nggak mau dijadikan sama orang tua saya. Nah orang tua saya ke saya, jadinya keturun ke saya. Kalau di sini sudah turun temurun, orang tua saya ke saya, bahkan temurun sekarang gitu. Di sini apa masih ada tradisi yang berjalan? Ada, tapi dilakukan 1 kali setahun, ya. Pas Maulud, bulan Maulud istilahnya. Apa aja rangkaian? Pembacaan babat, gawe untuk bagikan santunan kepada fakir miskin, orang tua jompo. Ketika upacara adatnya siapa aja maksudnya? Apa ada
ketentuan dari desa ini yang datang ke sini atau bagaimana? Kan ini kan mangkunya dari Sepapan dia. Kalau dia pas sudah waktunya sudah dia datang rame-rame. Rame-rame dia tahu itu waktu dan tanggalnya gimana. Rame sudah di sini. Itu berarti dipimpinnya Sama mangkunya yang di sana. Kita jadi cuma jupel kan, cuma untuk membersihkan, untuk menjaga. Tapi yang apa namanya pokok intinya kan dari mangkunya yang tahu dan gini. Konon bangunan ini dibangun oleh Pangeran Songopati yang berasal dari Cirebon, Tanah Jawa. Beliau datang ke desa Jerowaru yang pada saat itu masih berbentuk hutan. Rumah ini dulu digunakan sebagai tempat musyawarah para penglesir dan penuak-penuak desa Jerowaru atau orang-orang tua yang dihormati dalam suatu komunitas masyarakat. Selanjutnya kita menuju gudang pusaka. Bangunannya sendiri sudah diperbaiki sehingga bentuknya seperti rumah biasa. Rumah ini digunakan sebagai tempat dihimpunnya koleksi-koleksi masyarakat di Jerowaru. Koleksi-koleksi tersebut antara lain adalah keramik, senjata yang berupa keris, pedang, lalu ada Al-Quran tulis tangan dan juga kitab. Ada pula koleksi berupa kain yang masih tersimpan di dalam besek. Lalu, terdapat koleksi gandek yang cukup banyak di tempat ini. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali atas kehadiran bapak-bapak ini yang ingin ya secara langsung tentang penggunaan benda pusaka sekaligus membersihkan langsung dalam benda pusaka ini. Saya terima kasih atas perhatiannya terhadap benda pusaka yang ada di Jerowaru. Diperkirakan koleksi di gudang pusaka lebih dari 200 koleksi. Namun, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perawatan koleksi, membuat hampir seluruh koleksi di sini mengalami kerusakan, terutama pada koleksi berbahan organik. Karena inilah, tim museum datang dan membantu serta mengedukasi masyarakat mengenai perawatan koleksi. Kotaku museumku, kampungku museumku, museum di hatiku. Jangan lupa like dan subscribe channel Museum Negeri Nusa Tenggara Barat.